Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu passionate agent maupun Bapak Ibu nasabah FWD Insurance yang hadir pada hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini. Oke, selamat datang kembali di FWD TV volume 2 edisi Understanding Critical Illness, Insurance Insight and Survivor's Journey. Perkenalkan, nama saya Dr. Septlen Iqbal, atau Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya dengan Dr. Iqbal. Saya adalah Medical Underwriter, Assistant Manager di FWD Insurance, dan pada hari ini saya yang akan memandu jalannya diskusi kita. Untuk membuka rangkaian FWD TV volume 2, kami mengundang National Sales Head FWD Insurance, Ibu Vivi Sulistiowati, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Vivi kami persilahkan. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu passionate agent dan juga passionate customer yang hadir pada pagi hari ini? Senang sekali pada hari ini saya bisa hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian dalam FWD TV volume kedua, di mana ini adalah satu wadah, satu ruang aspirasi yang luar biasa untuk kita semua untuk bisa memahami lebih jauh lagi mengenai critical illness, mulai dari pemahaman kondisi, penanganan, dan juga pastinya untuk bisa mendapatkan perlindungan yang tepat. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan semangat FWD Celebrate Living, kami terus berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk mewujudkan visi dari FWD Insurance, yaitu mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Tetapi visi ini tidak akan bisa terwujud tanpa support dan bantuan dari banyak pihak, baik itu dari passionate agent selaku partner kami dan juga Bapak Ibu passionate customer yang telah mempercayakan perlindungan yang luar biasa kepada FWD Insurance. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam FWD TV kali ini kami akan membahas mengenai critical illness dari sisi asuransi, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan yang terbaik andai kata resiko tersebut nanti datang kepada kita. Tapi tidak hanya berbicara mengenai resiko, FWD juga sangat percaya bahwa dengan perlindungan yang tepat itu akan memberikan ketenangan supaya kita bisa fokus kepada pemulihan dan juga pastinya untuk tetap bisa menjalani hidup secara lebih optimal. Bapak Ibu sekalian, kami juga berkomitmen di FWD Insurance bukan hanya kita ingin memberikan pemahaman atau pengalaman terkait dengan asuransi, tetapi lebih dari itu kita juga ingin bisa menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan nasabah-nasabah kita pastinya, supaya kita bisa tetap celebrate living bersama dengan keluarga pastinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dapat pemahaman yang menyeluruh tentang critical illness, mulai dari bagaimana sih kita mengenali resikonya, bagaimana caranya kita juga bisa mendapatkan penanganan atau memilih penanganan yang tepat, hingga kesiapan untuk menjalani hidup untuk yang berikutnya. Semoga insight-insight yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal yang luar biasa untuk kita semua dalam menentukan perlindungan yang terbaik pastinya buat diri kita sendiri, buat keluarga, dan juga mendampingi orang-orang terdekat di sekitar kita. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, semoga sesi pada hari ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif yang baru bagi kita semua. Dan selamat menikmati rangkaian FWD TV dan let's celebrate living. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Vivi atas sambutannya yang luar biasa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menjadi perhatian utama di industri asuransi dan kesehatan, yaitu critical illness, atau biasa kita sebut dengan penyakit kritis. Mungkin masih banyak dari kita yang belum memahami secara utuh apa itu critical illness, jenis penyakitnya, hingga langkah yang harus dilakukan ketika diagnosa tersebut datang. Oleh karena itu, pada diskusi kali ini kita akan membahas secara lebih komprehensif apa yang dimaksud dengan critical illness dari sisi asuransi, jenis penyakit yang termasuk di dalamnya, langkah yang perlu dilakukan pada saat diagnosis, hingga pentingnya kesiapan finansial dan perlindungan. Untuk memulai sesi diskusi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang akan berbagi perspektif dan pengalaman berharga terkait critical illness. Narasumber yang pertama adalah Dr. Peter Chandra sebagai Head of Operation FWD Insurance. Dr. Peter ini memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam dari sisi asuransi dan operasional, khususnya dalam peran FWD Insurance dalam mendampingi nasabah menghadapi critical illness. Pada sesi ini, Dr. Peter akan membantu kita untuk dapat memahami critical illness dari sudut pandang asuransi, mulai dari definisi, jenis penyakit, hingga langkah penanganan yang perlu dilakukan ketika diagnosis tersebut datang. Narasumber berikutnya adalah Bapak Ida Bagus Made Mahendra, nasabah FWD Insurance sekaligus critical illness survivor. Dan di sesi ini Pak Made juga akan membagikan pengalaman dalam menghadapi critical illness mulai dari proses diagnosis, perjalanan pengobatan, hingga bagaimana perlindungan asuransi berperan penting dalam mendukung kesiapan finansial dan mental selama melalui masa-masa sulit. Dan telah hadir juga bersama kita Ibu Vivi Sulistiawati, National Sales Head, yang akan menjelaskan lebih lanjut peran dan solusi produk asuransi dalam menghadapi risiko critical illness. Baik, selamat pagi Dr. Peter, selamat pagi Pak Made, selamat pagi Bu Vivi. Pagi-pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kita di hari ini. Nah, semoga kita bisa berbagi insight yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi diskusi ini. Baik, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu about the problem understanding critical illness. Dan di sesi ini kita akan coba memahami terlebih dahulu apa itu critical illness dan mengapa kondisi ini menjadi perhatian penting saat ini. Baik, Dr. Peter, apa yang dimaksud critical illness dari sudut pandang asuransi dan mengapa kondisi ini menjadi lebih penting pada saat ini? Terima kasih Dr. Iqbal untuk pertanyaannya. Pertama, seperti dari definisinya ya, critical illness atau penyakit kritis itulah adalah kondisi kesehatan ataupun penyakit yang sifatnya sangat serius gitu ya. Bisa serius, makanya disebutnya adalah kritis gitu loh. Sehingga penyakit-penyakit yang bisa terjadi sehubungan dengan kondisi kritis tersebut itu memerlukan penanganan khusus. Jadi sangat-sangat serius dan perlu penanganan khusus. Kira-kira itulah apa yang kita sebut dengan penyakit kritis atau critical illness. Oke, baik Dr. Peter, penyakit kritis ini memang membutuhkan penanganan yang jauh lebih intens lagi ya, dan juga tentunya untuk critical illness ini memiliki beberapa jenis. Nah, boleh Dok disebutkan apa saja jenis-jenis critical illness yang paling umum dan paling sering ditemui di Indonesia dan apa perbedaan antara penyakit critical illness dengan penyakit yang biasa? Ya, mungkin sangat familiar ya kalau kita dengar cancer ya, terus kemudian serangan jantung ya kan, terus kemudian stroke. Nah, itu adalah contoh-contoh penyakit mungkin yang agak kita sering dengar gitu ya, ditemukan di
entah terjadi di keluarga, entah di teman, di kenalan dan lain-lain. Jadi kira-kira contohnya itulah cancer, terus kemudian stroke ya, kemudian jantung, serangan jantung paling seringnya gitu ya. Nah, kondisi-kondisi tersebut kalau kita perhatikan, kenapa sih kita sebut kondisi kritis ya, penyakit critical illness? Karena penyakit-penyakit itu selain tadi saya sampaikan di depan dampaknya serius, itu sangat bisa merusak organ gitu ya. Pastinya kalau dampaknya itu ke organ, pasti segala sesuatunya dari kondisi kehidupan kita itu juga menurun, terdampak gitu ya. Kualitas hidup menurun gitu ya. Aktivitas juga menurun, segala sesuatu berdampak sangat-sangat buruk bagi kesehatan. Jadi itulah kenapa kita sebut penyakit kritis, karena sifatnya akan cukup panjang ya, dialami oleh pasiennya, dan juga dampaknya sangat-sangat negatif. Itulah kenapa apa yang membedakan penyakit kritis tersebut dan dampaknya itu berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya, seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sudah familiar ya dengan beberapa diagnosa penyakit kritis yang tadi disebutkan oleh Dr. Peter. Nah, sebenarnya Dok, apakah faktor risiko utama yang membuat seseorang menjadi lebih rentan terkena critical illness? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebenarnya faktor risiko itu ada beberapa, dan beberapa mungkin cukup kita jalan alami lah gitu ya sehari-hari. Misalnya contoh lifestyle, gaya hidup, itu sangat-sangat salah satu resiko yang sangat-sangat sering bisa terjadi ataupun men-trigger resiko penyakit kritis itu terjadi gitu ya. Lifestyle seperti apa sih? Smoker misalnya ya, terus kemudian alkohol, minuman alkohol gitu ya. Terus kemudian kurang istirahat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu satu ya. Nah, kalau kita perhatikan lifestyle ini sebenarnya kondisinya itu kita tahu, tapi kadang-kadang kita ceroboh gitu loh, lalai lah gitu ya untuk mengkontrol. Padahal itu hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi itu resiko salah satunya adalah lifestyle. Terus kemudian usia. Usia itu juga salah satu resiko gitu. Semakin orang usianya lanjut, biasanya ada beberapa kanker yang resikonya semakin tinggi di usia 40, ada yang resiko 50, misalnya kalau 50 contohnya adalah prostat gitu ya. Jadi usia juga pengaruh. Terus kemudian jenis kelamin juga pengaruh ya. Wanita, kanker-kanker tertentu yang berhubungan dengan jenis kelamin wanita itu ada ya, misalnya contoh payudara, terus kemudian rahim dan lain-lain gitu ya. Kalau pria itu ya prostat, paru-paru seperti itu gitu ya. Itu dari sisi jenis kelamin dan usia. Terus ada lagi juga faktor adalah penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Yang itu juga kita harus manage gitu. Misalnya contoh hipertensi gitu ya. Hipertensi salah satu faktor resiko terjadinya stroke, resiko serangan jantung gitu ya. Terus penyakit apa lagi? Kencing manis gitu ya, seperti itu. Nah, selain jenis-jenis penyakit tersebut ada juga faktor yang kita tahu misalnya genetik gitu ya. Nah, itu juga mesti jadi perhatian, misalnya ayahnya atau orang tua ada resiko experience cancer gitu ya. Nah, itu faktor-faktor seperti itu. Jadi faktornya itu ada beberapa, ada yang bisa kita kontrol, bahkan sebagian besar kita bisa kontrol, misalnya contoh lifestyle. Nah, itu faktor-faktor resiko yang bisa kita kontrol gitu ya. Jadi kita penting untuk memahami apa itu resiko-resiko untuk penyakit-penyakit kritis gitu ya. Itu mungkin ya. Baik. Pak Made, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya sebagai critical illness survivor, apakah sebenarnya Bapak sudah familiar sebelumnya dengan istilah critical illness atau malah baru mengetahui pada saat terdiagnosa? Oke, dari saya karena saya pernah bekerja di perusahaan farmasi dan waktu itu saya bekerja di perusahaan farmasi dan kesehatan, tentunya saya sangat familiar dengan istilah critical illness. Oke, nah gejala awal apa yang pertama kali Bapak rasakan sehingga memeriksakan diri ke dokter? Ya, pada awalnya sih memang ada benjolan ya di sebelah kiri saya, yaitu sebesar gundu. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Padahal sebelumnya memang saya sangat sehat sebenarnya. Tiba-tiba ada benjolan dan pada saat itu saya langsung berkonsultasi dulu ke dokter internis. Nah, karena saya kenal dokter ya, karena saya di perusahaan farmasi, jadi kenal dokter, saya berusaha berobat dulu ke internis.
Tapi setelah diobatin sama internis karena dianggap oh ini hanya peradangan, oh berarti dikasihlah antibiotik sama anti radang. Nah itu ternyata dalam seminggu 2 minggu diobatin dengan antibiotik maupun anti radang, ternyata nggak sembuh, malah tambah menekan organ sekitarnya. Jadi saya akan akhirnya merasa sakit kepala dan juga ya tentunya sakit leher karena juga menekan saraf di leher saya. Nah, makanya akhirnya saya harus berobat ke onkologi karena saya merasa wah ini juga udah dikasih anti radang kok tidak sembuh. Sudah 2 minggu dikasih antibiotik sama anti radang. Akhirnya saya masuk ke onkologi yang kebetulan saya kenal juga dengan dokter onkologi, dan di sanalah saya dilakukan pemeriksaan atau diagnosis untuk benjolan yang ada. Dan ternyata setelah dilakukan biopsi, ternyata saya menderita kanker, yaitu kanker nasofaring, memang di belakang hidung, kanker yang di belakang hidung, jadi di dalam. Dan benjolan ini ternyata merupakan metastase dari kanker yang sesungguhnya ada di belakang hidung, jadi di dalam. Jadi ternyata benjolannya bukan hanya 1, tapi ternyata ada 4, tapi kecil-kecil, yang gede cuma 1. Nah itu. Oke, jadi yang teraba 1 ternyata setelah dicek ada 4 ya Pak ya. Nah kalau kita melihat ke belakang, apakah ada gaya hidup atau kondisi tertentu yang mungkin menjadi faktor risiko? Oh iya, jadi kalau mengenai gaya hidup ya karena saya juga dulu bekerja memang di perusahaan farmasi ya, mungkin di profesional ya. Jadi dulunya ya memang gaya hidup saya di waktu usia 30-an, 40-an, memang gaya hidup karena bekerja sangat keras dan stressful. Ya kita kalau kerja di profesional pasti stressful dan sebagainya, dan begadang-begadang lah kerja. Mungkin teman-teman juga yang di asuransi juga mengalami hal-hal yang sama. Kalau di profesional ya ini tentunya gaya hidup dan pola makan juga yang nggak benar itu bisa mengakibatkan hal itu juga. Selain itu saya sebenarnya sudah sadar bahwa kondisi itu akan memperburuk kondisi saya, paling tidak bisa mengalami tekanan darah tinggi ataupun seperti dibilang sama Dr. Peter tadi, apakah nanti bisa akan ke jantung dan sebagainya. Saya berusaha untuk olahraga sebenarnya. Nah pada saat usia saya di 50-an, saya udah olahraga bersepeda dan sebagainya. Nah, itu cukup bagus, kondisi saya cukup bagus. Dan di sana dengan kondisi yang sangat bagus sebenarnya saya sudah terhindar sebenarnya. Saya sudah cek semuanya, setiap general check up di kantor yang dilakukan di kantor itu bagus hasilnya. Ya cuma sedikit asam urat meningkat gitu loh. Nah ada yang lainnya enggak ada sebenarnya. Nah ini tiba-tiba muncul benjolan yang sebesar gundu itu dan makin membesar gitu loh. Nah ini juga bisa bukan diakibatkan oleh lifestyle aja, mungkin yang dulunya lifestyle, terus berikutnya pas kondisi saya di usia 50-an ya, 53, 54 usia saya, itu bagus banget kondisi saya. Tapi kenapa kok muncul cancer gitu loh, ataupun benjolan. Nah ini kemungkinan besar dari apa yang saya ketahui, yang saya coba cari tahu mengenai hal itu semua, ternyata memang kemungkinan besar juga kena COVID juga ya pada saat itu. Ya karena COVID, walaupun saya juga pernah kena COVID tapi cuma berupa flu saja. Nah setelah itu, setelah ya vaksin COVID dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul benjolan. Nah ini prediksi saya sih, belum tahu sebenarnya, karena cancer itu kan banyak sekali ya yang menyebabkan, kausanya menyebabkan cancer. Macam-macam, lifestyle, pola makan, pola tidur dan sebagainya. Dan juga hal-hal yang lain lah, termasuk genetis seperti tadi Dr. Peter bilang. Nah itu juga berakibat, dan itu kita semua punya sebenarnya sel cancer ya. Jadi sel yang ternyata berproliferasi atau berduplikasi sangat masif, yaitu yang cancer.
Nah inilah makanya banyak boleh kausa dari kanker itu banyak sekali yang muncul, yang mengakibatkan kanker itu loh. Baik Pak Made, terima kasih. Nah, dari sesi 1 kali ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa critical illness itu merupakan penyakit yang serius dan membutuhkan penanganan medis yang jauh lebih intensif dibandingkan penyakit yang lainnya. Dan juga critical illness ini memiliki banyak jenis penyakit yang seperti Dr. Peter sebutkan, kanker, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Dan tidak semua orang menyadari bahwa sebenarnya dia sudah memiliki faktor risiko critical illness. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu about the solution, insurance aspect and recovery. Setelah tadi kita memahami apa itu critical illness, sekarang kita akan membahas apa yang perlu dilakukan ketika diagnosis tersebut datang, serta bagaimana proses pengobatan dan pemulihannya. Oke, Dok, ketika seseorang didiagnosis dengan critical illness, langkah medis apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya baik, terima kasih. Pastinya pertama kita kalau seseorang itu kena ataupun terdiagnosa, pastinya dia harus mengunjungi ataupun mendatangi rumah sakit ya, terus mencari dokter yang tepat gitu ya. Karena kan dokter itu juga ada spesialisasinya, jenis kansernya apa ya, kita harus cari dokter yang tepat gitu loh. Kalau kansernya adalah berhubungan dengan paru-paru, kita cari dokter yang ahlinya paru-paru. Atau bahkan ada dokter yang memang spesialisnya adalah kanker, kita biasa kenal onkologi gitu ya. Nah nanti step berikutnya pastinya nanti dengan ekspertisnya dokter ahli tersebut, dokter itu akan menyampaikan apa sih yang perlu dilakukan ya. Mulai dari pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosanya supaya bisa tahu stadiumnya stadium berapa, terus kemudian penanganannya harus dengan apa, kan Bapak Ibu mungkin pernah dengar juga ada kemoterapi ataupun radioterapi dan lain-lain. Jadi pertama pasti ya, cari dokternya ya, cari yang tepat ya, untuk supaya nanti penanganan selanjutnya juga sesuai dengan penyakit kritis yang diderita ya, terus kemudian pengobatannya juga sesuai gitu ya, terus kemudian juga termonitor dengan baik hasil pengobatannya supaya nanti juga hasilnya juga bisa kita expect juga nanti bisa baik dan maksimal dan bahkan bisa sembuh seperti itu. Baik Dok. Nah kalau untuk Pak Made, pada saat terdiagnosa, langkah apa yang pertama kali Bapak lakukan? Ya seperti Dr. Peter sampaikan tadi, ya saya harus berdiskusi dengan dokter onkologi, ya, dan berdiskusi dengan beliau bagaimana pengobatan selanjutnya karena sudah didiagnosis kanker, tentunya pengobatannya apa yang harus dilakukan, dan tentunya dokter onkologi akan menyampaikan berapa alternatif ataupun pengobatan yang akan dilakukan karena saya pada saat itu sangat sehat, jadi posisinya jadi dilakukan optimal pengobatan karena saya berada di kanker stadium 3B. Ya stadium lanjut lah, nanti kalau stadium 4 kan stadium akhir lah itu. Nah ini yang akhirnya saya langsung boleh dikatakan dilakukan kemoterapi, jadi kemoterapi dan radiasi. Jadi kemoterapi sebanyak 8 kali dan radiasi sebanyak 35 kali. Nah itu yang harus didiskusikan dengan dokter onkologi, termasuk juga apa efek samping yang akan muncul. Nah ini yang penting karena harus kita ketahui efek samping nanti apa yang akan muncul, nanti didiskusikan dengan dokter onkologi. Selain itu tentunya saya menghubungi pihak asuransi. Nah ini penting juga, jadi saya harus menghubungi pihak asuransi walaupun saya juga punya asuransi dari kantor, tapi tetap saya harus menghubungi asuransi yang saya punya, ya asuransi pribadi yang saya punya. Itu yang saya lakukan Dok. Oke, nah kalau tadi kita membahas langkah awal apa yang dilakukan, selanjutnya apa sih Dok yang perlu disiapkan oleh pasien saat menjalani pengobatan critical illness?
berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya, pastinya step awal adalah cari dokter dan rumah sakit yang memang capable dan punya fasilitas untuk menghandle penyakit kritis tersebut, gitu ya. Misalnya contoh kalau penyakit cancer, ya rumah sakit yang cukup fokus di cancer, gitu ya. Ataupun serangan jantung ataupun stroke seperti itu, kita cari dokter yang cocok. Terus, kemudian secara personal pribadi pastinya adalah butuh persiapan fisik, ya kan? Karena nanti tadi Pak Made juga sempat mention sedikit beberapa hal bahwa hal itu juga cukup berat dalam pengobatannya, gitu ya. Misalnya contoh orang dilakukan kemoterapi, orang dilakukan radioterapi, itu dampak terhadap tubuh juga berat, gitu loh. Jadi secara fisik itu harus disiapkan, gitu lah. Secara fisik seperti apa sih? Ya pastinya harus istirahat yang cukup, makan yang baik, gizi yang baik dan lain-lain, gitu ya. Tetapi ada kedua adalah yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu faktor secara mental, gitu ya. Jadi mentalnya itu harus prepare well, gitu ya. Karena apa? Karena pengobatan itu kalau mentalnya drop itu pasti nanti efeknya juga nggak maksimal, nggak optimal lah dari pengobatan itu. Jadi ya satu fisik, kedua mental, gitu ya. Jadi itu harus dua-duanya itu harus di-prepare dengan baik-baik, gitu loh. Pada saat mau memulai terapi ataupun pengobatan penyakit kritis. Itu sih, Dok Iqbal. Baik, Dok, terima kasih. Nah, selama menjalani pengobatan, kendala apa yang paling terasa dalam proses yang Pak Made jalani? Ya, ini penting sekali ya, Bu. Seperti dari Dr. Peter sampaikan, ya memang harus kita siap kalau mengalami penyakit kritis, memang kita harus siap menghadapi segalanya ya, pengobatan yang akan dilakukan. Ya memang kita tahu bahwa saya dilakukan kemoradiasi, istilahnya kemoterapi dan radiasi. Jadi di sinar, ya itu akan muncul efek samping yang sudah seperti diprediksi sama dokter onkologi, ya mual, muntah, itu pasti. Jadi nggak bisa makan, dan termasuk juga nanti akan terjadi faringitis ataupun radang juga di tenggorokan, sehingga tidak bisa makan. Selain mual, muntah, nggak bisa makan juga, susah menelan. Nah ini sangat struggle sekali pada saat itu. Jadi dengan kondisi itu tentunya saya kekurangan gizi jadinya. Nah ini jadi kekurangan gizi karena saya cuma bisa minum, jadi minum ya kayak susu, itu pun sangat susah menelan. Nah ini ya penting sekali, harus kita ketahui ya, karena ada radang tenggorokan yang sangat berat yang saya alami. Nah akhirnya malah berat badan saya turun jauh dari 74 kg selama 2 bulan, jadi turun sampai ke 56 kg, jauh banget turunnya. Nah ini makanya seperti tadi Dokter Peter bilang, kita harus siap mental dan juga siap fisik menghadapi hal itu semua. Itu, Dok. Nah, selama menjalani pengobatan, seberapa besar, Dok, penyesuaian yang harus dilakukan oleh pasien dalam kehidupannya sehari-hari? Ya pastinya seperti yang di awal-awal tadi saya sampaikan bahwa apa sih faktor resikonya ya. Faktor resikonya salah satunya adalah lifestyle. Berarti gimana pada saat nanti pengobatan penyakit kritis ya, pastinya dia harus merubah ataupun menyesuaikan yang tadi lifestyle jelek jadi lebih baik. Misalnya contoh yang tadi ya smoker, nggak boleh ngerokok, yang tadi istirahatnya kurang ya harus istirahat lebih baik. Jadi kualitas hidupnya diperbaiki, gitu ya. Kualitas hidup harus lebih baik dari yang kondisi sebelumnya yang normal, gitu ya. Karena pasti beban fisiknya pun itu semakin berat dengan orang kondisi yang mengalami penyakit kritis. Misal contohnya adalah cancer, gitu ya. Jadi kualitas itu penting. Terus kemudian lagi-lagi saya sampaikan kalau menurut pendapat saya, itu mental itu mungkin kalau bisa dibilang urutan nomor 1 kali, gitu loh. Karena itulah pintu masuk kayak gitu. Karena manusia itu biasanya dari mentalnya itu yang harus dia kuat dulu untuk selanjutnya dia menjalani pengobatan sehubungan dengan penyakit kritis ya. Jadi menurut saya itulah yang harus dilakukan selama pengobatan itu, gitu. Dia menjaga mentalnya, terus merubah lifestyle-nya, terus pasti menjalani pengobatan dan apapun terapi dan treatment yang diberikan oleh dokter dengan disiplin. Itu sih menurut saya itu. Oke. Kalau dari Pak Made,
boleh Pak diceritakan apa penyesuaian terbesar yang harus Bapak lakukan dalam aktivitas sehari-hari selama pada saat terdiagnosa? Ya, sebenarnya ini memang hal yang terpenting, karena kalau mengalami penyakit kritis seperti saya, yaitu kanker nasofaring, ini memang psikologi ataupun mental itu sangat terganggu. Ya, walaupun saya sudah tahu, saya pernah jualan obat kanker juga, makanya malah pakai obat kankernya sendiri dulu istilahnya. Jadi intinya psikologi itu sangat terganggu ternyata. Begitu kita mengalami pengobatan kemoterapi maupun radiasi, karena masalahnya kita makan, saya makan tidak bisa. Jadi semua itu akan terlihat dengan baik, terlihat dengan jelas bahwa bagaimana ternyata psikologi sangat mengganggu, seperti Dr. Peter tadi sampaikan, sangat mengganggu, karena bagaimanapun juga setelah saya mengalami pengobatan dan saya berusaha untuk ke kantor, nah ini jadi post power syndrome akan muncul di sana, karena tentunya teman-teman saya, misalnya bawahan saya dan sebagainya, itu akan mereka sangat boleh katakan mau care, ya care-nya dengan cara mungkin dibilang, Bapak nggak usah kerja deh, kayak itu misalnya, biar kami makan semua. Yaitu otomatis saya jadi, ya boleh dikatakan post power syndrome lah. Nah ini sangat berat banget secara psikologi yang saya alami. Dan selain itu memang harus kita mengubah pola makan dan harus memaksakan untuk makan. Dan sempat saya dilakukan juga sonde ya. Jadi sonde dimasukkan makanan lewat hidung karena saya nggak bisa makan. Nah itu dilakukan di hospital ya, di rumah sakit. Nah itu sangat sakit juga. Jadi nggak gampang semuanya. Nah itu ya, jadi ya, pola makan juga harus kita atur dan bagaimana supaya tetap ada gizi kita cukup. Karena sangat tidak bisa makan, jadi otomatis gizi saya sangat kurang sekali pada saat itu. Makanya saya butuh bagaimana merubah pola makan tersebut dengan baik, berusaha memasukkan makanan baik berupa susu, terus berupa puding dan sebagainya yang pokoknya bisa masuk untuk makanan tersebut. Dan selain itu juga memang ada faktor juga sakit kepala ya. Nah itu yang sering terjadi, sampai sekarang pun saya masih mengalami hal itu. Dan karena muruk kering dan sebagainya, karena leher mengalami sakit leher termasuk juga sakit kepala. Nah itu saya harus tanggulangi dengan baik dengan hal itu. Jadi inilah boleh dikatakan faktor-faktor yang sangat berhubungan yang harus kita alami setelah dilakukan kemoradiasi tersebut. Baik. Nah, dari pengalaman Dr. Peter, apa satu hal yang sebaiknya diketahui oleh semua orang bahkan sebelum mengalami critical illness? Ya baik, untuk ini yang paling penting adalah kita kenali resikonya. Ya, resiko-resiko apa sih yang jadi bisa men-trigger atau meningkatkan resiko seseorang kena penyakit kritis ya. Seperti yang saya sampaikan adalah resiko-resiko dari lifestyle. Jadi kita harus hidup sehat. Kira-kira simpelnya gitulah. Apa yang tadinya kita jalani, kita ketahui bahwa itu nggak sehat, ya kita harus hindari gitu ya. Terus kemudian juga kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita, baik itu secara fisik dan secara mental, karena itu juga resiko-resikonya. Jadi perlu dipahami apa sih resikonya ya. Terus kemudian yang bisa kita kendalikan gitu ya. Tadi misalnya lifestyle, gaya hidup berubah, yang tadi yang merokok jadi nggak ngerokok, yang minum alkohol jadi nggak minum alkohol gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Misalnya contoh tadi faktor penyakit-penyakit yang memang ternyata udah ada dari sebelumnya. Ya misalnya tadi kencing manis, hipertensi. Tapi kita juga bisa memanage ya, walaupun kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa manage gitu ya. Dengan apa? Ya pasti kita harus kontrol penyakit kita ada apa gitu misalnya resikonya. Kencing manis ya berarti kita harus konsultasi dengan dokter ya, gimana mengendalikan kencing manisnya. Terus kemudian kalau ada hipertensi pun demikian gitu ya. Jadi kita kenali apa resiko yang ada di diri kita, terus kemudian kita kelola resiko itu supaya resiko yang dengan kondisi tertentu itu meningkatkan resiko penyakit kritis itu semakin bisa kita tekan.
Kira-kira segitu ya. Kita kenali dan kita kelola resikonya. Oke. Jika boleh berbagi, Pak Made, apa satu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada orang lain agar jauh lebih siap jika menghadapi kondisi yang serupa? Ya, kita memang harus mengetahui ya penyakitnya dulu. Jadi supaya berdiskusi juga dengan dokternya. Jadi kita harus mengetahui apa sih penyakit kritis yang kita alami. Dan tentunya berikutnya memang ya tidak jauh lagi dari dana. Nah, ini perlu kita menyiapkan dana. Ya, karena ternyata kalau penyakit kritis seperti dibilang sama Dr. Peter tadi, itu akan memerlukan pengobatan yang cukup lama dan juga obat-obatannya juga mahal. Nah, saya kan di dunia farmasi loh, pernah di dunia farmasi, jadi tahu obat-obatannya itu mahal kalau untuk penyakit kritis, sangat mahal, dan ini membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah, terus terang saya selama setahun mengalami dari pengobatan sampai recovery tersebut selama setahun itu menghabiskan dana 1,5 M ya. 1,5 miliar saya menghabiskan dana setelah saya hitung semuanya itu dalam setahun. Nah, itu jadi ini makanya saya juga bilang ini perlu asuransi. Tidak cukup cuma satu asuransi. Nah, saya bersyukur dulu dipengaruhi oleh agen-agen asuransi ya, kebetulan teman-teman saya. Jadi di usia saya ya 35 ke atas ya 40 lah, di 40-an saya udah masuk asuransi. Jadi itu penting sekali ternyata. Nah, ini makanya saya bilang sama agent saya juga bahwa ini ternyata sangat penting sekali dengan adanya asuransi, terutama COVID ini. Ada suatu inovasi yang bagus sekali menurut saya, ya, bahwa dan adanya care recovery plan itu luar biasa, saya sangat terbantu dengan care recovery plan yang dari asuransi FWD ini. Dok. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi 2 ini kita bisa melihat bahwa langkah yang harus dilakukan untuk critical illness adalah penanganan medis yang tepat dan cepat, seperti mencari dokter spesialis yang sesuai dengan diagnosa critical illness agar kualitas hidup tetap terjaga. Dengan memahami critical illness, maka akan lebih siap untuk menghadapi maupun mengelola risiko critical illness, termasuk kesiapan fisik, mental, maupun kesiapan finansial. Terima kasih Dr. Peter dan Bapak Made atas insight yang sangat berharga dari sesi sebelumnya. Nah, kita bisa melihat bahwa penanganan critical illness membutuhkan keputusan yang cepat, kesiapan yang matang, serta dukungan yang tepat agar proses pengobatan dapat berjalan optimal. Namun di balik itu semua ada satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu kesiapan finansial dan perlindungan yang tepat agar pasien dapat fokus pada pemulihan tanpa terbebani oleh kondisi finansial. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih dalam telah bergabung bersama kita Ibu Vivi Sulistiawati selaku National Sales Head FWD Insurance yang akan membantu kita memahami bagaimana solusi perlindungan dapat mendukung nasabah dalam menghadapi critical illness. Baik, Bu Vivi, tadi kita sudah mendengar dari sisi asuransi dan juga pengalaman langsung dari Pak Made bahwa critical illness ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Ya, terima kasih Dok Iqbal, terima kasih juga tadi Dok Peter dan juga Pak Made. Ini diskusinya luar biasa menarik ya Bapak Ibu sekalian, karena memang ini juga mencerminkan sebenarnya kondisi critical illness yang juga sering kami lihat di lapangan sebenarnya. Oke, nah Bu Vivi, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, boleh sedikit diceritakan dari perspektif FWD Insurance bagaimana melihat kebutuhan masyarakat saat ini terkait perlindungan terhadap critical illness? Oke, kalau kita melihat apalagi kalau kita bicara mengenai critical illness gitu ya. Critical illness ini setiap tahun itu kalau kita lihat trennya dia semakin meningkat.
Dan sasarannya kalau kita bicara bahasanya itu bukan hanya usia-usia mature. Kalau dulu mungkin asumsinya adalah yang terkena itu adalah usia-usia mature atau bahasanya mungkin udah tua gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena itu bisa kena mau di usia muda, mau di usia mature pun itu bisa kena. Nah, kalau kita lihat FWD pernah mengadakan riset bekerja sama gitu ya dengan Cadence International di 2025 kemarin dengan in total 2.300 responden. Dari 2.300 55% itu mengungkapkan kekhawatiran mereka memilih penyakit jantung sebagai poin nomor 1 tertinggi. Yang kedua baru cancer di 22%. Nah, ini juga sejalan dengan berbagai macam, kalau kita lihat di sosial media kita bisa akses informasi gitu ya, bahwa memang penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi dari 2019 sampai dengan 2023. Tetapi sebenarnya yang jadi kekhawatiran itu bukan kita bicara di penyakitnya, tetapi dampaknya sebenarnya. Tadi Dok Peter dan juga Pak Made sudah mention berkali-kali gitu. Sebenarnya dampaknya itu lebih luar biasa, baik secara mental atau psikologis, dan juga lebih jauh dari itu adalah dampak dari segi finansial. Gitu. Karena apa? Tadi Pak Made sudah bilang bahwa kurang lebih secara total itu sekitar 1,5 miliar. Itu uang yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Belum lagi dia juga harus berhenti, kita bicaranya rutinitas dari pekerjaannya, dia juga harus vakum ya Pak ya, karena harus fokus kepada pemulihan dan pengobatannya. Tapi tantangannya di era sekarang masih belum banyak masyarakat yang melihat yang bisa memahami bahwa resiko itu sangat besar. Karena apa? Karena mereka juga masih banyak sekali yang belum mempersiapkan perlindungan yang paling optimal untuk keluarganya. Kalau kita bicara mungkin tipikalnya kayak Pak Made gitu ya, yang udah dari 30 tahun, 35 tahun sudah mempersiapkan perlindungan melalui asuransi, tapi tidak begitu dengan banyak sekali masyarakat di luar sana, mereka masih belum memahami seberapa bersih resikonya gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, FWD Insurance sendiri kita sangat fokus terhadap hal tersebut. Bukan hanya kita berbicara memberikan perlindungan dari sisi harus punya asuransi, tetapi lebih jauh kita pengen juga memberikan perlindungan yang bisa memberikan rasa tenang, rasa aman. Jadi andai kata misalkan diagnosa tersebut datang, resiko tersebut secara tidak terduga datang, karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, dan kita juga tidak bisa memilih kan gitu. Jadi once misalkan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian tidak perlu worried lagi untuk memikirkan biaya yang muncul gitu ya, terutama pastinya karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, FWD Insurance bisa cover untuk Anda. Jadi hanya butuh untuk fokus bagaimana caranya menuntaskan pengobatan dan pemulihan. Gitu. Jangan sampai nih nantinya karena tidak ada persiapan itu tadi, once ke diagnosa jebret gitu ya, semuanya udah terlambat. Itu yang seringkali terjadi. Beberapa kali saya punya sesi dengan dokter gitu ya, especially satu pertanyaan yang buat saya juga waktu itu sempat jadi big question. Kalau kita bicara critical illness, majority biasanya taunya pada saat itu stadiumnya sudah lanjut. Betul ya Dok ya? Karena even kita sehat pun, kondisi kita sehat seperti apapun, kita tidak pernah tahu. Jadi once tahu, rata-rata orang itu taunya gara-gara ada yang menyebabkan sakit, baru orang itu pergi ke dokter gitu. Jadi please Bapak Ibu sekalian gitu kan, kami ingin mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita nggak ngomongin cuman jangka pendeknya bahwa di sisi penyakitnya saja, tapi dampaknya itu lebih luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, lalu Bu Vivi secara umum bagaimana produk critical illness dari FWD Insurance ini dirancang untuk membantu nasabah pada momen-momen seperti itu?
Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai produk critical illness di FWD sendiri, pastinya produk kita itu dirancang dengan sederhana dan yang terpenting adalah fokus pada kebutuhan nasabah. Kembali Bapak Ibu sekalian, nasabah itu adalah prioritas kita. Jadi benar-benar kita juga harus memberikan produk yang sederhana dan juga pastinya fokus untuk menjawab kebutuhan nasabah itu kemana sih sebenarnya. Kalau kita lihat basicnya saja, produk critical illness itu sebenarnya mengcover dari sisi biaya medis. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian tidak terbeban dengan biaya-biaya yang muncul atas diagnosa penyakit critical illness itu sendiri. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Once ke diagnosa critical illness, itu penanganannya harus cepat banget. Ya, telat sedikit aja, itu impactnya luar biasa. Makanya benar-benar kami sangat concern ke sana. Kami ingin berusaha untuk memberikan satu produk yang sederhana untuk bisa memberikan perlindungan yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang gini? Biasanya saya punya my own experience sebenarnya, gitu ya. Bahwa papa saya itu juga terdiagnosa cancer. 2023, saya ingat persis gitu ya. 2023 di bulan Oktober papa saya kena cancer pita suara. Sama seperti Pak Made, papa saya itu orang yang sangat sehat, jaga makan, olahraga gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa makanan yang memang udah kayak gorengan, udah nggak ini gitu ya. Terus gula gitu kan, benar-benar menjaga. Gejala awalnya sama seperti saya bilang tadi. Kita taunya mungkin pada saat ada gejala. Gejalanya hanya simpel, suaranya serak waktu itu. Nah, akhirnya karena nggak sembuh-sembuh dikasih obat, kita bawalah ke dokter gitu. Bapak Ibu sekalian, ini nggak main-main kalau kita bilang critical illness. Dampaknya luar biasa, especially mental. Bukan cuman ke pasien ya sebenarnya, tetapi keluarga itu luar biasa. Pada saat saya ke dokter, waktu diperiksa gitu ya, dengan fiber optik ya, bahasa saya dokter pada saat itu, terlihat ada kayak benjolan putih. Di situ dokter tidak mention bahwa itu cancer, karena kan harus dilakukan cek lebih lanjut. Akhirnya dokter cuma menyampaikan pada saat itu, Bu, ini ada tumor, dia bilangnya. Tapi kita belum tahu apakah ini ganas atau tidak. Harus dilakukan biopsi untuk menegakkan diagnosa. Tapi Bapak Ibu, trust me, saya ada di situ pada saat itu, pada saat dokter mengatakan hal tersebut. Even saya belum tahu itu ganas atau tidak, saya itu langsung benar-benar saya langsung drop, itu belum benar-benar dibilang bahwa itu cancer gitu. Jadi saya bilang di kondisi-kondisi yang seperti itu benar-benar kita itu butuh satu perlindungan yang enggak setengah-setengah. Kita butuhnya perlindungan yang benar-benar komprehensif. Tadi Pak Made sempat mention gitu ya, bahkan after kemoterapi, after radioterapi, setelah itu juga masih banyak proses pengobatan yang harus dijalankan. Oleh sebab itu tadi sudah sempat dimention, FWD hadir dengan yang namanya FWD Care Recovery Plan untuk bisa memberikan dukungan yang paling maksimal untuk nasabah FWD Insurance. Bukan hanya kita bicara untuk rencana perawatan kesehatan saja, tetapi di FWD Care Recovery Plan kita juga memberikan dukungan secara emosional setelah klaim dibayarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di FWD Care Recovery Plan ini benar-benar kita memberikan layanan bantuan profesional, dan ini free. Ini gratis Bapak Ibu sekalian. Di mana nasabah bisa berkonsultasi dengan perawat terpercaya dari Aspire Lifestyles gitu kan, untuk bisa mendapatkan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan kira-kira ini seperti apa ya gitu kan. Lalu juga pengaturan jadwal dengan kita punya mitra. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Made buat saya ini satu insight yang sangat luar biasa. Kalau dibilang pasien cancer after kemoterapi dan radioterapi itu apa nextnya? Tadi disampaikan mual, muntah, nggak bisa makan, dan secara mental juga kena.
Di FWD Care Recovery Plan Bapak Ibu sekalian, lebih luar biasanya lagi. Kita bisa memberikan pendampingan untuk konsultasi, konseling. Kita juga bisa membantu kalau kita bicara butuh ahli gizi, gitu ya. Lalu kalau misalkan dibutuhkan fisioterapi, itu juga bisa. Jadi ini adalah satu bentuk pendampingan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh FWD Insurance untuk nasabah-nasabah tercinta. Begitu. Baik, kebetulan sudah disinggung ya tadi ya untuk FWD Care Recovery Plan. Nah, kita tanya juga nih ke Pak Made, gimana Pak pengalamannya dengan FWD Care Recovery Plan ini? Satu kata saya bilang, ini benar-benar program inovatif dan luar biasa bagi saya. Karena bagaimanapun juga seperti tadi disampaikan sama Dr. Peter maupun Bu Vivi, kalau menghadapi critical illness itu yang terpenting sebenarnya adalah psikologi menghadapi hal itu. Makanya begitu ada program ini dari program Care Recovery Plan, saya sangat bersyukur sekali karena pada posisi saat itu saya mengalami depresi. Ya, dengan pengobatan yang dilakukan, dengan efek samping yang muncul akibat kemoterapi dan radiasi yang saya alami, dan termasuk juga karena tadi kesenjangan, maksudnya saya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah itu mengakibatkan saya depresi. Nah itu makanya dengan adanya Care Recovery Plan yang saya dapatkan dari FWD itu sangat membantu karena waktu itu saya ditelepon sama perawat dari FWD dan untuk bagaimana mau kemana saya yang akan kita lakukan untuk recovery plan. Dan tentunya karena saya mengetahui bagaimana kondisi diri saya minta memang ke psikiater pertama, terus juga psikolog, ya, dan termasuk juga ke ahli gizi karena saya nggak bisa makan. Yang terpenting seperti tadi Dr. Peter bilang bahwa ke psikiater itu sangat penting sekali karena psikologi saya terganggu, saya depresi, dan saya memang pada saat itu mengerti bahwa saya itu mengalami depresi. Kok saya kayak begini, suka marah. Nah, memang seperti Bu Vivi tadi bilang bahwa orang sekitar kita ya termasuk ya keluarga terdekat ya, anak istri juga akan terpengaruh dengan kondisi kita. Ya, kondisi saya maksud saya. Jadi yang mengalami critical illness sangat berpengaruh. Mereka juga mengalami depresi sebenarnya. Karena kita suka marah-marah, kita nggak karu-karuan lah istilahnya. Karena menghadapi orang depresi ya pasti orang di sekitar kita juga akan mengalami depresi juga, stres paling tidak. Itu. Nah inilah yang terjadi pada diri saya dengan adanya Care Recovery Plan. Saya bisa berkonsultasi ke dokter psikiater. Nah itu sangat rutin saya lakukan dan juga diobatin saya dengan antidepresan, ya, dan tentunya itu malah mengakibatkan saya recovery lebih cepat dibandingkan yang lain menurut saya ya. Karena saya merasa begitu saya berkonsultasi dengan dokter psikiater, psikolog dan termasuk dokter gizi, nah itu semua bisa terrecovery dengan baik dan cukup cepat saya bilang. Karena waktu sebelumnya saya sangat depresi dan tidak bisa makan, gizi saya jelek banget habis kemo radiasi tersebut. Nah itu dok, jadi ini program menurut saya juga di dunia farmasi dan kesehatan, jadi ini sangat baik sekali dan berbeda dengan asuransi yang lain. Saya punya asuransi yang lain, biasanya mereka akan kasih lansam kan, jadi benefitnya berupa lansam, dikasih kita berapa ratus juta kayak gitu. Nah kalau FWD berbeda, ini lebih terstruktur jadinya kalau kita mendapatkan Care Recovery Plan tersebut. Jadi terstruktur untuk pengobatan yang kita lakukan, sehingga kita bisa recovery dengan cepat, itulah. Itu dok. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah mendengar langsung dari Pak Made ya bahwa FWD Care Recovery Plan ini sangat banyak sekali benefitnya, terutama pos pengobatan ya yang
tentunya bisa mensupport bagi si pasien sendiri. Nah, terakhir Bu Vivi sebagai penutup, jika masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut atau mendapatkan perlindungan critical illness dari FWD Insurance, kemana atau kepada siapa bisa menghubungi? Oke, bagi masyarakat yang pastinya pengen tahu gitu ya, karena kita tadi sudah lihat dari Pak Made sendiri bahwa benefitnya juga sangat luar biasa. Seperti yang saya mention di awal tadi, bahwa kita tidak hanya ingin menghadirkan pengalaman hanya sekedar asuransi, tetapi lebih jauh kita pengen bisa menjalin hubungan yang lebih bermakna. Kita juga ingin memberikan pendampingan yang paling maksimal pastinya untuk seluruh nasabah-nasabah dari FWD Insurance. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk FWD Insurance, maupun kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa kontak tenaga pemasar FWD atau agen-agen FWD yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Mereka saya yakin 1000% gitu ya, mereka pasti akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk juga menganalisa kebutuhan Bapak Ibu sekalian tuh lebih kemana, dan merekomendasikan kira-kira perlindungan yang terbaik untuk Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian juga bisa akses informasi mengenai FWD Insurance di website kita atau di platform FWD di fwd.co.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin memberikan pengalaman yang sangat kita, jadi gini, kalau kita bicara in terms of system, kita pengennya kita permudah gitu ya. Jadi kita juga tidak ingin mempersulit nasabah, dan pastinya dari awal kita juga akan memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian nasabah FWD Insurance juga bisa mengetahui dengan persis sebenarnya manfaat atau benefit dari produk-produk yang Bapak Ibu ambil seperti apa, sehingga nantinya jika terjadi kondisi yang tidak terduga, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan hal tersebut dengan optimal pastinya. Dan ini gini, kalau saya selalu percaya gitu ya, bahwa dengan kita akses informasi hari ini, barangkali itu juga akan menjadi satu perlindungan yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya pastinya. Baik, terima kasih Bu Vivi, Pak Made, dan Dr. Peter. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan membuka sesi tanya jawab mengenai topik critical illness. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat disampaikan. Ini juga berlaku untuk yang mengikuti acara secara online ya, Bapak Ibu. Silahkan, atau Bapak Ibu yang di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Terkait critical illness, baik Ibu. Saya kan sebagai agent ya, seperti yang saya tahu kan ada produk critical armor itu yang bisa cover sampai 3 kali kritis dan asuransi jiwanya 4 kali ya. Nah itu pengen tahu apakah sudah ada bukti klaim yang pernah mendapatkan fasilitas itu. Bahkan kadang-kadang 2 kali juga jarang gitu, pengen tahu aja. Makasih. Oke, baik, dengan Ibu siapa sebelumnya? Amalia. Ibu Amalia. Silakan, mungkin dari Bu Vivi. Oke, ya. Baik, ini yang ditanyakan mengenai produk critical armor sebenarnya. Memang benefit dari critical armor sendiri itu sedikit berbeda dengan kalau kita bicara ini kan additional benefit untuk FWD Care Recovery Plan. Kalau apakah ada bukti klaim? Pasti sudah ada, Bu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa share nanti secara terpisah mengenai hal tersebut. Karena kembali kalau kita berbicara mengenai asuransi gitu ya, kita berbicara bukan hanya kita memberikan janji, tapi kita memberikan bukti gitu. Jadi produk critical armor kita pun juga produk yang saya bilang in terms of benefit itu sangat luar biasa, karena dia bisa memberikan 420% benefit gitu ya. Jadi 3 kali klaim major, 1 kali untuk meninggal dunia, dan 20% untuk penyakit minor. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah ada? Definitely sudah ada. We will share separately gitu ya. Yang pasti kami di FWD Insurance sendiri kami terus berkomitmen
untuk bisa memberikan perlindungan yang terbaik gitu ya. Kami tidak hanya memberikan janji tapi kami juga memberikan bukti gitu. Baik, selanjutnya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya di sini. Oke, jika tidak ada ini saya melihat bahwa ada peserta atau Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Oke, dari Ibu Ajeng, untuk Dr. Peter, dari pengalaman dokter melihat berbagai kasus, apa yang paling sering membuat seseorang terlambat menyadari bahwa kondisinya sudah serius, Dok? Baik, terima kasih Bu Ajeng untuk pertanyaannya. Biasanya karena ya gini, penyakit kritis itu sometimes nggak ada terasa gitu loh keluhannya. Tahu-tahu seperti tadi pengalaman Pak Made, tiba-tiba ada benjolan gitu ya. Tetapi yang kita harus pahami dan kita harus mengerti gitu loh situasi tubuh kita adalah mulai dari hal-hal yang resiko-resiko yang bisa terjadi gitu ya. Misalnya contoh tadi kalau orang ada hipertensi, ya dia harus kontrol gitu. Kalau dia misalnya udah mulai sakit kepala atau sakit leher, itu dia harus kontrol gitu ya. Jadi pahamilah faktor resikonya itu dulu gitu, supaya nanti dia bisa meminimalisir resiko yang tadinya adalah penyakitnya masih bisa di-manage dengan pengobatan biasa segala macam, tidak bisa akhirnya bisa menjadi penyakit kritis gitu yang berbahaya. Jadi pahaminya resikonya, terus kemudian tanda-tanda kecil kita harus punya sensitivitas gitu ya terhadap kondisi-kondisi yang kita alami gitu ya. Misalnya contoh kalau misalnya dia ada rasa misalnya wanita lah gitu ya. Nah nanti dia merasa ada benjolan di payudaranya atau di organ tubuh lainnya. Nah itu buru-buru kontrol ke dokter gitu loh. Jadi biasanya tuh hal-hal kecil seperti itu adalah, walaupun mungkin nggak harus panik ya, nggak harus panik gitu. Kalau misalnya gejala seperti itu, tetapi care gitu loh. Kalau ada sesuatu ya kontrol ke dokter gitu. Hubungi ahli yang sesuai dengan ahlinya supaya bisa diidentifikasi sejak awal gitu loh. Jadi ya kita harus lebih sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Itu mungkin menurut saya yang penting supaya nanti kalaupun ketahuan ya mudah-mudahan segala sesuatunya itu bisa diatasi dengan baik dan dengan cepat gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Dr. Peter. Pertanyaan selanjutnya dari Hanin Dita. Ini sepertinya untuk Pak Made ya. Apakah ada hal yang Pak Made lakukan sekarang untuk menjaga kondisi kesehatan setelah melewati pengalaman tersebut? Ya, terima kasih Bu Hanin Ditya atas pertanyaannya. Ya, apa yang saya lakukan setelah dilakukan kemoterapi maupun radiasi, dan termasuk bagaimana memaintain diri saya supaya tetap sehat, supaya jangan terjadi kekambuhan lagi untuk cancer ini. Ya, saya berusaha memang secara psikologi, memang saya berusaha karena saya orang Bali ya, jadi berusaha untuk melakukan meditasi. Itu penting sekali. Menurut saya memang itu sangat membantu saya dari segi psikologi. Jadi lakukan meditasi dan termasuk juga memang melakukan olahraga. Nah ini juga sangat penting. Nah karena saya suka bersepeda, ya saya berusaha bersepeda paling tidak saya berolahraga paling tidak 3 kali dalam seminggu. Ya supaya tetap badan kita sehat dan juga secara psikologi. Nah, juga kita merasa segar karena dengan bersepeda, dengan berolahraga tentunya juga akan meningkatkan hormon adrenalin ya Dok ya. Apa yang sekarang yang dikatakan saya lupa. jadi lebih condong nanti kita akan lebih sehat dalam berolahraga. Nah, dan untuk makanan ya terutama jangan memakan makanan yang bersifat karsinogenik ya, yang akan memicu kanker ya, termasuk jadi yang bakar ya sate dan sebagainya. Walaupun terkadang kita pingin sekali ya, kalau pingin sekali ya Pak cuma satu aja nggak masalah sih. Jadi ya kalau bisa sih itu dihindari yang bakar-bakaran karena itu bersifat karsinogenik. Jadi jangan makan makanan yang bersifat karsinogenik, termasuk juga alkohol ya janganlah.
merokok juga jangan. Nah, itu yang penting. Jadi tetap harus menjaga kondisi tubuh dengan makanan yang lebih sehat. Dan tentunya lebih condong juga kontrol. Jadi termasuk juga kontrol makanan kita. Jadi supaya lebih baik, jangan sampai kolesterol menjadi tinggi, gula darah menjadi tinggi. Nah, itu akan memicu juga cancer. Jadi memicu juga penyakit kritis seperti yang disampaikan sama Dr. Peter. Ya, itu yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, berarti tetap di manage secara baik ya Pak ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara secara offline, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu. Saya mau tanya sama Pak Made, keadaan sekarang bagaimana dan apakah itu kansernya sudah hilang atau menurun? Itu pertanyaan saya. Makasih. Tes ya. Mengenai cancer ya Bu ya. Istilahnya sih cancer itu nggak ada istilah sembuh. Sebenarnya yang ada recovery. Dan itu akan kemungkinan bisa tumbuh lagi kalau kita tidak tidak melakukan tadi seperti bagaimana kita harus menghilangkan faktor risiko yang ada. Nah, ya, makanya ini kan saya harus sebenarnya harus kontrol ya, sering kontrol mengenai kansernya. Itu kan terjadi penurunan, tapi tidak ada istilah sembuh sebenarnya. Jadi adanya istilahnya recovery. Nah, recovery inilah yang boleh dikatakan supaya jangan terjadi lagi pertumbuhan yang masif itu dari kanker itu. Makanya apa yang harus kita lakukan yang seperti yang saya tadi sampaikan, ya harus berolahraga, makanan dijaga, psikologi juga dijaga. Nah, itu yang penting sekali. Jadi psikologi juga harus dijaga dengan baik supaya kita, ya istilahnya saya kan sudah pensiun. Jadi istirahat cukup, tidur juga cukup harus. Nah, itu harus kita jaga walaupun terkadang saya juga agak susah tidur. Ya karena udah tua kali ya. Jadi mulai susah tidur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus dijaga. Jadi minum juga, perbanyak juga minum air putih dan berolahraga dengan baik. Itu Bu saya lakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Made. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan kembali? Silahkan. Mungkin bisa. Ya, silakan Bapak. Mungkin bisa dijelasin di. Kan recovery plan itu jarang disinggung walaupun itu sebetulnya menempel di produk-produk kita kan. Mungkin bisa diterangin recovery plan yang disediakan FPD apa aja, terusnya sama untuk produk yang mana aja, kayak gitu. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih agen nih, karena ini jarang dibahas. Ya, silakan Ibu Vivi. Ini pasti pertanyaan buat saya pasti ya gitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai FWD Care Recovery Plan gitu ya. FWD Care Recovery Plan ini merupakan satu benefit tambahan sebenarnya yang diberikan oleh FWD Insurance untuk nasabah-nasabah FWD Insurance, di mana program ini sebenarnya mengacunya adalah jadi program ini itu akan mulai aktif pada saat acuannya adalah pada saat setelah klaim, Bapak Ibu sekalian. Jadi benefit ini bisa dinikmati setelah klaim disetujui. Jadi ada beberapa kondisi di mana dia bisa memicu untuk mengaktifkan program ini. Yang pertama adalah kalau misalkan nasabah meninggal dunia. Yang kedua, nasabah didiagnosa penyakit kritis major. Yang ketiga, setelah dilakukan rawat inap, especially untuk penyakit-penyakit tertentu seperti cancer, stroke, dan serangan jantung. Nah, setelah andai kata ini terjadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan untuk mengaktifkan program FWD Care Recovery Plan. Program ini sendiri adalah program yang sangat luar biasa karena dia memberikan pendampingan
yang intensif selama 6 bulan ke depan. Apa aja sih benefit dari program ini gitu yang bisa dinikmati? Mungkin Pak Made tadi juga sudah merasakan sendiri benefit dari FWD Care Recovery Plan ini. Yang pertama, kita tadi sempat dibahas berkali-kali bahwa dampak dari critical illness itu apa sih? Satu, psikologis. Gitu ya. Jadi kita juga memberikan layanan konsultasi, layanan konseling gitu ya. Kita juga memberikan layanan untuk home care. Lalu kita juga memberikan layanan untuk konsultasi dengan ahli gizi. Lalu kalau misalkan dibutuhkan untuk transportasi, andai kata misalkan benar kondisinya tidak memungkinkan, kita juga bisa memberikan atau mengaturkan gitu ya. Lalu kita juga ada benefit untuk fisioterapi, dan yang terakhir juga adalah untuk benefit konsultasi hukum jika dibutuhkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, program ini kita bilangnya memang dia intensif secara dalam 6 bulan ke depan, dan ini adalah benefit tambahan yang memang baru bisa dipergunakan after klaim selesai, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Pak Dito. Thank you. Baik, terima kasih Bu Vivi dan terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya masih dibuka? Oke. Selanjutnya, baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sesi talk show hari ini, bagi Bapak Ibu yang hadir secara online, harap dapat memberikan masukan terhadap acara ini dengan scan kode QR yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir secara offline dapat memberikan feedback juga dengan scan QR di meja registrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk merangkum sedikit dari diskusi yang telah kita bahas bersama, bahwa penanganan critical illness membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat, kesiapan yang matang, serta dukungan yang tepat agar proses pengobatan dapat berjalan optimal. Ya, termasuk kesiapan finansial agar pasien dapat fokus pada pemulihan. Nah, FWD Insurance melihat bahwa kebutuhan masyarakat saat ini bukan hanya sekedar memiliki asuransi, tapi bagaimana memiliki perlindungan yang bisa memberikan rasa tenang dan membantu mereka tetap menjalani hidup dengan lebih siap bahkan di tengah kondisi yang tidak terduga. Salah satunya seperti FWD Care Recovery Plan yang juga dirasakan manfaatnya oleh Bapak Made. Karena kami percaya langkah kecil untuk mencari informasi hari ini bisa menjadi perlindungan yang sangat berarti di masa depan. Sebagai penutup, hari ini kita telah belajar bahwa critical illness adalah kondisi yang bisa terjadi pada siapa saja, seringkali tanpa peringatan yang jelas. Terima kasih kepada Dr. Peter Chandra, Ibu Vivi Sulistiawati dan Bapak Ida Bagus Made Mahendra atas insight dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga melalui FWD TV hari ini kita semua bisa menjadi lebih aware, lebih siap dan lebih terlindungi. Sampai jumpa di FWD TV berikutnya. Let's celebrate living.